Assalamualaikum teman-teman pecinta koi. Kali ini saya mau panen koi kuaku sanke. Saya borong kolam di Banjarnegara, di Desa Luwung, Kecamatan Rakit ya, Banjarnegara. Jadi di desa itu mayoritas penduduknya adalah pembudidaya ikan, dari koi, nila, bawal sampai komet juga ada. Jadi setelah saya memilih melihat dari beberapa kolam yang ada di desa itu, saya memutuskan untuk mengambil satu kolam yang isinya kurang lebih 500 ekor kuaku sanke ukuran 10-15 cm. Ayo kita lihat seperti apa proses dan ikannya kita angkat dari kolam. Ya, ini teman-teman saya melakukan perjalanan ya, muter-muter keliling kolam di Desa Luwung ya, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara. Muter-muter ke banyak kolam. Hanya saja kolam-kolam yang saya lihat kurang cocok ya dengan ikannya, dan juga ukurannya tidak sesuai dengan apa yang saya cari. Jadi saya mencari kuaku sanke ukuran sekitar 10 up ya. Kolam-kolam yang saya kelilingi ada sekitar 5 kolam, tetapi ukurannya masih kecil-kecil. Jadi saya memutuskan untuk survei ke kolam milik teman saya ya, Mas Edi. Kolamnya di bawah dan bisa dilihat pemandangannya. Kolamnya di sawah, di persawahan, dan banyak sekali kolam-kolam di situ yang ukurannya panjang dan lebar-lebar. Pokoknya mantep nih untuk budidaya ikan pada umumnya dan koi ya khususnya. Jadi kolamnya di sawah dan panas serta lebar-lebar. Jadi untuk pertumbuhan koi di tempat seperti ini, kolam lumpur seperti ini, biasanya lebih cepat ya. Ini ikan 500 ekor usia 4 bulan dan sudah mencapai ukuran sekitar 10 sampai 24 cm. Jadi bisa dibandingkan apabila dibudidayakan di bak beton mungkin belum mencapai ukuran sebesar ini. Ini ada kuaku sanke, kemudian ojiba, kumpai slayer, dan juga ikan nilem ya. Ini pemandangan di sekeliling sawah dan kolam-kolam yang sangat mantap untuk budidaya koi. Dan hari berikutnya akhirnya saya putuskan untuk mengambil kolam itu dan dihitung ikannya. Ternyata tebaran sekitar 600 ekor, dihitung tinggal 500. Jadi ada yang hilang 100 ekor ya, bisa karena hama dan lain-lain. Dan ini ditampung dulu ya, di karantina sebentar di rumah petaninya. Kuaku sanke meriah untuk mengkondisikan ikan, mengeluarkan kotorannya, dan diistirahatkan. Jadi diambil pagi hari, kemudian ditampung di bak beton seperti ini, kemudian kita mulai packing itu di sore hari. Ini proses packing ya, mau saya angkat dan bawa ke Purwokerto. Ikannya merah-merah, enak dipandang, pokoknya banyak yang bagus ketimbang yang jeleknya. Ini grade A dan B ya teman-teman. Jadi koi itu gampang-gampang sulit ya, baik buat yang beli maupun yang petaninya, karena untuk si petani itu sendiri ketika budidaya koi, misalnya dari burayak yang kecil-kecil, tebaran dari ribuan atau puluhan ribu ekor, nanti ketika diseleksi itu
paling tinggal 1000 ekor, terus dibesarkan lagi, nanti diseleksi tinggal paling jumlahnya tinggal ratusan ekor. Jadi seperti itu. Jadi banyak sekali ikan-ikan kropiok atau ikan-ikan akhir ya yang nggak layak dijual itu dibuang. Nah ini saya bawa ke tempat saya di Purwokerto, dan sampel ikan dari dekatnya seperti ini. Ini adalah Kohaku Sankey, polanya bagus-bagus, warnanya juga cerah ya, jadi sangat enak ini ditaruh di kolam filter untuk hiasan taman atau hiasan rumah. Ini ukuran dari sekitar 10 cm sampai ada yang sekitar 23 cm. Polanya masuk grade A semua ini. Pansulnya juga bulat, wakunya rapi. Lihat, ini adalah saat proses unboxing dari wadah plastik ketika bawa dari petaninya. Ini sudah mulai saya buka, mau saya taruh di bak atau vat terpal untuk dikarantina sementara beberapa hari. Ya, sampel lain seperti ini teman-teman, ada tumpah slayernya juga, ada beko, ojiba. Nah ini adalah karakter dari indukan Kohaku Sankey. Keluarnya adalah Kohaku Sankey beko itu. Nyetapnya bagus-bagus. Jadi mayoritas warna merah ya, merah-merah cerah. Dan penghobi biasanya sukanya adalah koi dengan banyak variasi ya. Jadi tidak monoton satu warna, misalnya merah semua atau Kohaku semua atau Sankey semua, tapi biasanya mix dicampurkan dengan jenis-jenis lain biar terlihat meriah. Nah ini saya tampung di kolam vat ukuran diameter 2 meter ya. Saya tampung dulu, karantina 3 hari sebelum nanti siap diedarkan. Ini kan kurang lebih 500 ekor ditambah 150 ekor platinum yang sebelumnya ada di vat ini. Jadi ini sangat padat sekali. Dan untuk teman-teman yang misalnya mengambil koi ya dari beli koi baru seperti itu, alangkah baiknya itu sebelum beli ikan sudah mengkondisikan airnya dulu. Jadi air di kolam, baik kolam filter atau di vat itu baiknya diendapkan dulu 1 malam atau 2 malam atau 3 malam itu, seperti itu. Jadi apa ya, fungsi dari mengendapkan air itu adalah untuk menstabilkan pH ya, jadi ikannya tidak stres. Kalau ikan langsung dari air sumur biasanya ikannya itu stres, ikannya akan mengambang, kemudian lama-kelamaan tidak sehat. Jadi air itu yang bersih, yang bening itu belum tentu baik buat ikan. Ya ini pengkondisian dari ikan yang baru dipanen dari kolam tanah. Jadi sebelum saya masukkan ke vat itu saya celupkan dulu di garam ya, air garam sekitar 1-3 menit. Itu fungsinya untuk menghilangkan lendir dan juga membasmi kuman-kuman yang kuman bawaan dari kolam tanah, karena kolam tanah itu juga banyak parasit ya, dari kutu jangkar, kemudian macam-macam lah, kutu, jamur dan lain-lain. Jadi fungsi dari mencelupkan ikan ke garam itu adalah untuk membersihkan kuman-kuman yang menempel.
Nah, ini ikannya sudah mulai stabil, sudah mulai saya kasih makan. Jadi asik sekali ini, tiap pagi ngasih makan, sore ngasih makan. Warnanya cerah-cerah, merah, ada platinum, ada kuning. Jadi warnanya nyala semua. Ya, ini ikan koi lokal Banjarnegara ya. Saya ambil dari petaninya. Karena ikan-ikan saya masih kecil, udah kekurangan stok, jadi saya memutuskan untuk memborong kolam dari petani. Nah, kelebihan dari ada plus minus ya antara koi lokal dan koi impor. Untuk koi lokal itu sendiri biasanya bandel ya, kemudian udah biasa atau adaptasi dengan air di wilayah itu, jadi biasanya tidak mudah mati gitu. Mantap, polanya bagus, banyak yang bagus ketimbang jeleknya, tapi itu kembali ke selera masing-masing. Jadi bisa jadi menurut saya bagus, tapi untuk orang lain belum tentu bagus. Jadi karena koi ini sifatnya apa ya, untuk memanjakan mata ya, jadi tergantung dari orangnya masing-masing, suka merah atau suka kuning, suka putih atau suka yang hitam seperti soa seperti itu. Jadi tidak ada standar baku, tergantung selera masing-masing orang. Atau misalnya orang si penghobi sudah punya ikan di rumah, nah biasanya nyari ikan lain yang belum punya ya, untuk melengkapi atau mix biar rame seperti itu, mencari jenis koi yang warnanya berbeda. Ya, itu sedikit cerita dari saya. Setelah nanti kurang lebih 1 minggu, ikan ini bisa saya edarkan di area Purwokerto dan sekitarnya. Jangan lupa untuk memelihara koi, pastikan sistem filtrasinya bagus, kemudian DO, tambahan aerator atau oksigen. Apalagi koi dalam kapasitas yang jumlah yang banyak, kolam yang terbatas, maka oksigen itu sangat penting. Oksigen, filtrasi, dan juga air itu sama-sama pentingnya. Ingat, air bening itu belum tentu bagus, dan air yang tampak keruh itu belum tentu buruk buat koi, tetapi yang menentukan adalah kadar pH dari air itu sendiri. Dan hati-hati untuk musim pancaroba ya, seperti saat ini. Ini pancaroba dari musim hujan mau ke kemarau, jadi untuk koi itu agak rawan di musim-musim seperti ini. Seperti halnya di pancaroba ketika dari musim kemarau ke musim penghujan itu juga rawan untuk koi. Ya, solusinya mungkin bisa mengurangi pakan atau menambah ekstra fooding ya dari pakannya. Bisa juga dengan bawang putih ya. Bawang putih itu bisa ditumbuk, kemudian diperas airnya, kemudian air itu dicampurkan ke pelet, sehingga
bawang putih itu terserap di pelet dan nanti dikasih makan ke ikan. Oke, itu sedikit cerita dari saya. Panen koi Kohakusanke. Silahkan untuk teman-teman yang domisili di Purwokerto. Saya tinggal di Kecamatan Kembaran, dekat dengan kampus UMP. Asiknya hobi koi itu ketika memberi makan. Jadi setiap pagi sore itu adalah hiburan yang sangat menyenangkan. Terima kasih sudah menyaksikan video dari saya.